Lanjutkan. Nah, ini bagus ngaji secara psikologi nih kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa 1 dan 2 disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat. Surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku gak akan punya keturunan. Secara medis istriku divonis maaf menopause dan mandul. Kata orang nggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahhab. Nah ini adab dalam Quran. Kalau ada orang memvonis ini nggak mungkin, ini nggak bisa, itu tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru tlak doanya selesai, pakai fa ayat 39 ya di Quran surah 3. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Artinya hidup. Kata orang mustahil dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, lahir bayi yang hidup. Kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qaimun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa, artinya cepat tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini kepada ayat dimaksud, ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh di dalam kesulitan itu ada bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Itu. Ya. Setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan, pasti selesai, pasti bisa, saya bisa. Itu kita punya ayatnya, yang praktekkan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya Benteng Takeshi namanya, ya. Benteng Takeshi itu yang pakai tank tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dipakai itu tuh. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus mengalahkan Jepang. Kita bisa, kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya. Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, inna ma'al usri.
pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya, kalau bawa atlet ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bisa, nah katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya. Katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana, itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu, tugas sempurnakan. Misi selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita, ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nah itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'dhimun nafsi. Bahasa bebasnya gini, kamu masih nggak yakin dengan saya? Katanya iman. Kau beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran nggak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini, takkidun lima'nan jadid, taksisun lima'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru, beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya kita coba bisa bahas dari 1 sampai yang terakhir itu. Itu antara 1, kedua, ketiga sampai ke terakhir beda semua. Ya. Nah ini yang kedua, seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. 1, fa inna ma'al usri yusra. 2, inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya, katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Ya. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu. Innama, pakai taukid lagi. Ya, gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahwu sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jamak pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasaba rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah, kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai, tapi ya Allah kapan selesainya? Tancapkan di hatimu. Yang kedua muncul, pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu, jangan berikan celah ragu. Nah itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap laksanakan. Tapi bagaimana Pak keadaan? Masih nanya aja berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai na, dibalik lagi. Kamu masih nggak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini, kamu masih beriman nggak sama aku? Gitu kan? Kan bahasa kita kadang-kadang begitu, kamu percaya nggak sama saya? Nah itu digunakan oleh Al-Quran, logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya, nah, jelas sampai sini? Nah, jadi setiap ada masalah, apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini hanya jadi optimisme pribadi, solusi belum tentu datang, cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya, fa'idha faraghta. Nah, pakai fa lagi, kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar, jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang, terima kasih ya Allah, kini giliran mau menyelesaikannya. Oh tidak, Allah menuntun kita yang ikhtiar, pakai ilmunya, pakai tenaganya. Ya, baik.